Halo Gomu Japanese Class, masih bareng Manda di sini. Dan kali ini kita akan lanjutkan lagi mengerjakan soal JLPT ya teman-teman. Kalau kemarin kita sudah mengerjakan part-part awal, di mana kita di situ tuh sebenarnya nggak membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi di situ saatnya kita untuk mengerjakan dengan secepat mungkin. Nah di part kali ini kita lanjut ke part berikutnya ya, di mana ini memerlukan konsentrasi dan waktu yang cukup untuk apa ya? Untuk kita kerjakan. Karena yang di sini memang harus lebih mikir ya. Kenapa? Karena di soal-soal yang berikutnya ini kita harus memperhatikan pola kalimatnya guys. Kita harus memperhatikan apakah dia SP atau SOP atau SKP atau SKOP. Kemudian kalian juga harus melihat part-part yang kosongnya. Jadi ntar bakal ada tanda kurung guys. Nah di sebelah tanda kurung itu setelahnya dan sebelumnya tuh posisinya apa sih? Apakah dia subjek ataukah dia objek atau mungkin dia adalah berupa kata gabungan gitu guys, dimana kalau ada kata benda berarti tengah-tengahnya harus dikasih no, kayak gitu-gitu. Jadi ini semua teorinya tentang grammar, tentang partikel, pola kalimat. Jadi kalau misalnya kalian belum ngerti, kayaknya kalian nggak akan bisa ngerjain part ini. Tapi kita coba aja langsung ya teman-teman. Kita lanjutkan tes 1. So, kita langsung saja ke bagian berikutnya yang tengah-tengah ini teman-temanku sekalian. Kita mulai dari 1.1 ya. Jadi kalau kalian ingat tips yang aku kasih tadi, di sini memang kita harus baca secara menyeluruh teman-teman. Tapi kita lebih fokus saja kepada part yang berada di setelah tanda kurung dan sebelum tanda kurung. Oke, kayak soal pertama. Watashi wa Nihon tanda kurung kono kamera o kaimashita. Oke, ini pasti kalian udah tahu lah konteksnya ya, beli kamera di Jepang gitu ya. Well, Nihon ini adalah kata yang menunjukkan keterangan tempat, desho. Oke, membeli kamera berarti Nihon de ya, karena beli di Jepang berarti Nihon de kono kamera o kaimashita. Seperti itu ya. Nanti kita cek jawabannya bener kagak nih Manda gitu ya. Next, number 2. Ya, Ring-san wa Betonamu jin desu. Titik. Kemudian Ang-sang. Ada tanda kurung nih, Betonamu jin desu. Sama kan? Sama ya, dua-duanya Betonamu jin desu. Berarti juga, bener gak sih? Ring-sang ini orang Vietnam. Ang-sang, titik-titik, Vietnam, orang Vietnam. Seperti itu, berarti bahasa Indonesia sih juga ya. Mana bahasa Jepangnya yang artinya juga? So, di sini harusnya adalah mo. Nah, Ang-sang mo Betonamu jin desu. Nah, kita lanjut lagi ke soal ketiga. Oke, ini langsung ditandain kurung di depan, guys. Berarti ini bisa merupakan sebuah kata keterangan gitu ya, guys ya. Oke, ini tenis wo shimasu, bermain tenis. Kira-kira yang mana nih? Dan kebetulan depannya semuanya sama-sama keterangan kayak waktu gitu lah ya, kayak tiap hari atau kadang-kadang ada mainichi, ya kan? Ini 3 opsi pertama adalah mainichi, tapi yang satu pakai ni, ada yang pakai o, terus yang bawahnya adalah tokidoki ni. Nah, perlu kalian ketahui kalau untuk seperti ini kita nggak perlu nambahin partikel apapun setelahnya. Jadi hanya mainichi saja, kayak gitu ya guys ya, sesimpel itu. Kalau kalian hafal teorinya, sebenarnya udah nggak harus dibaca satu-satu juga, kalian udah tahu jawabannya apa ya. Next, number 4. Hiru yasumi wa istirahat siang wa gitu ya. Nani des. Oke, ini udah langsung kayak subjek predikat doang gitu ya. Hiru yasumi wa nani des ya. Berarti makan siang ini dan semuanya menunjukkan waktu guys. Oke, yang pertama adalah 12 ni 12 de 12 kara, terus yang ini 12 mae ni. Oke, kalau misalkan istirahat kayaknya dimulai dari jam 12 nggak sih? Harusnya jawabannya adalah 12 kara des. Harusnya ya. Oke, nanti kita cek aja ya teman-teman. Next, soalnya adalah karewa gakko ni nani-nani. Terus ada arubaito shimasu. Oke, kalau di sekolah gitu ya, di gakko mungkin nggak sih kalian arubaito ya? Arubaito doang kan nggak mungkin ya. Berarti sambil, ya nggak sih? Oke, maka jawaban yang paling betul adalah kayoi nagara. Seperti itu. Jadi kamu sambil belajar, sambil kamu arubaito. Berarti jawaban yang paling betul adalah kayoi nagara, arubaito shimasu gitu ya. Jadi kan harus mengerti pola kalimat yang pakai nagara. Nagara itu artinya sambil. So, ketika kamu memikirkan ada 2 hal yang dikerjakan gitu ya, sembari apa, itu pasti pakai nagara. Kayak gitu guys, ingat itu ya. So, soal berikutnya, soal nomor 6. Okane ga takusang. Nani-nani.
kuruma o kaimasen. Oke, ini menarik. Ada pro kontra. Ada sebuah pertentangan dalam sebuah kalimat. Kata yang awalnya, aku punya banyak uang, tapi aku nggak bisa beli mobil, gitu ya. So, kalau untuk pertentangan seperti ini adalah pakai ada mo belakangnya biasanya. Atemo. Nani mo kayak gitu-gitu guys. Jadi biarpun aku punya banyak uang tapi aku mobil tuh nggak kebeli gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia yang natifnya kayak gitu lah ya. Oke, so it must be atemo. Next number 7. Sumimasen. Toire wa nani desu ka? Ini umum banget kalau kamu ke Jepang kamu harus tahu ini ya pola kalimat ini dan kata-kata ini harus tahu. Toilet di mana? Toire wa sebenarnya kalau yang biasa aja kita bisa pakai doko desu ka, tapi karena di pilihannya tidak ada doko, so dochira pasti yang paling betul ya. Karena donna itu yang seperti apa, dono itu yang mana, donata itu siapa, tidak mungkin ya. So number 8, maibang setiap malam gitu ya. Tanda kurung Niki o kakimasu. Menulis Niki itu diary ya kalau nggak salah ya. Niki o kakimasu berarti kalau malam kamu menulis diary itu kapan? Pasti sebelum tidur dong ya. So it must be neru mae ni. Neru mae ni itu adalah sebelum tidur. Netara kalau tidur nggak mungkin. Netekara gitu, nggak juga ya, nggak enak kan ya. Nerumadeni sampai tidur, aneh gitu ya guys ya. Jadi kalian juga kadang pakai feeling juga bisa ya guys gitu ya. Oke, next number 9. Kyoneng. Kyoneng itu bukan tahun ini ya guys ya. Ingat kyoneng itu tahun lalu. Kyonen no 12 gatsu wa. Oke, tahun lalu bulan 12. Nah, kalau kalian udah tahu nih, keterangan waktunya adalah lampau nih, tahun lalu. So, pasti bentuknya adalah bentuk tak. Bener nggak guys? Iya kan? Jadi yang pakai des udah pasti salah. Cuman kalian harus ingat nih perubahannya ya. Di sini kan tentang samui, ngomongin tentang dingin. Berarti bentuk lampau dari dingin adalah samu kata des. Nah, itu harus ingat. Bukan samui deshita ya, bukan ya. Oke, number 10. Atarashi komputer ga tanda kurung. Apa nih kira-kira ya? Wah. Yang pertama ada aritai des, ada aritakunai des, ada hoshi des, ada itai des. Ini pasti pengen. Aku pengen komputer baru. Kalau pengen udah pasti hoshi des ya. Gitu. Itu mah diingat-ingat aja teman-teman. Oke, nomor 11. Nichiyobi kodomo to asondari hon o nani shimasu. Oke, kata kerja untuk membaca buku ya, dan dipakai pola kalimatnya tari-tari suru. Ingat ya pola kalimat tari-tari suru. Nah, semuanya bentuknya menjadi tari. So, it must be yondari suru, yondari shimasu. Itu harus diingat-ingat guys. Itu mah udah rumus ya. Oke, nomor 12. Doshite kino kaisha o nani desu ka? Kenapa? Kalau doshite, kenapa kemarin kamu dari ini apa namanya kaisha, kantor, berarti mungkin libur nanya, kenapa kamu kemarin bolos atau nggak masuk gitu kan? Nah, kira-kira yang mana guys? Karena kino itu kemarin, kalian berarti harus cari juga yang lampau, ya kan? Yasun dan desu ka. Mungkin terdengar di kalian aneh ya, tapi kalau orang Jepang itu biar lebih native, biar lebih luas ngomongnya, mereka suka pakai pola kalimat endes gitu ya. Jadi lebih enak aja gitu disebutnya. So, yasun dan desu ka. Oke, number berikutnya. Tanaka-san wa, ya, si Tanaka atau saudara Tanaka ya, taigo ga skoshi tanda kurung. Taigo artinya bahasa Thailand. Sedikit berarti mungkin sedikit bisa berbahasa Thailand gitu ya teman-teman ya. Oke, bentuk-bentuk apa namanya kemampuan gitu ya, potensial atau sesuatu yang bisa itu pasti bentuknya bentuk gitu loh guys. Jadi pasti hanasemasu ya, bukan hanashimasu ya. Taigo ga skoshi hanasemasu. Nih, kita lanjut guys. Di sini ada kudamono, langsung dikasih tanda kurung di situ. Ringo ga ichiban suki desu. Oke. Kudamono buah-buahan, tanda kurung. Berikutnya ada apel. So, berarti apel ada di dalam kategori buah-buahan, bener? Oke, so kalian bisa pakai D. Ingat aja ya. Jadi kalau misalkan yang ada di dalam sesuatu gitu ya.
kudamono de ringo ga ichiban suki desu. Gitu. Di dalam kategori buah-buahan, aku tuh paling suka apel gitu. Itu pasti D guys ya. Next ya, kita 2 soal lagi nih untuk section yang ini. Oke, kyuryo. Kyuryo mo tanakuru. Terus zangyou mo sukunai. Sukunai desu kara, kono kaisha ni haitta. Gitu. Oke, berarti ini adalah sebuah reason, alasan kenapa dia masuk ke perusahaan ini gitu ya. Yang depan ngomongin kyuryo, ngomongin gaji. Yang kedua ngomongin zangyou. Zangyou wa lembur. Lemburnya sedikit. Nah, kemudian yang berarti kan harus yang positif nih guys, supaya dia bisa masuk ke perusahaan tersebut. So, kyuryo-nya pasti tinggi. Betul nggak logikanya seperti itu ya? Oke, dan ini pasti adalah takai shi. Ya nggak sih? Takai shi. Kyuryo mo takai shi. Zangyou mo sukunai desu kara. Gitu kali ya. Nah, kita coba lihat aja. Cuman artinya seperti itu, guys. Jadi ini ada 2 alasan kenapa dia masuk ke perusahaan tersebut. Begitu. Gajinya tinggi. Next, yang soal nomor 16. Kaigi de iken. Iken itu pendapat. Kaigi de iken. Nani imashita. Oke, kalau ini kita harus tahu ya, ini diisi sama partikel ya. Jadi mengutarakan pendapat. So, kalau mengutarakan pendapat adalah pakai wo, pasti seperti itu guys. Ini untuk section yang pertama, apakah kita coba cek terlebih dahulu? Kita langsung kirimkan dulu aja ya guys ya, gimana? Oke teman-teman, ini kita cek sekilas ya. Dan ternyata jawaban yang tadi aku isi adalah, bener ya. Atemo dochira, oke, neru mae, bener guys, semuanya hijau, coba yang bawah-bawahnya. Oke, bener. Yokata desu ne. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Ini jenis soal yang menurut aku cukup rumit karena di sini kayak puzzle. Jadi si opsi dari si soal tersebut itu nanti kita susun menjadi sebuah kalimat. Oke, buat yang penasaran kita langsung aja ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, mondai ni. Oke, kita baca dulu suruhan ini. Tsugi no 1, 2, 3, 4 de bun o tsukurimasu. Udah jelas ya disuruh apa? Membuat kalimat. Kayak gitu guys ya. Jadi sono toki ni ada tanda bintang. Ni hairu mono wa 1, 2, 3, 4 no dore desu ka. Jadi kita harus menebak yang ada di posisi bintang itu yang mana nih, dari nomor 1, 2, 3, atau 4 ya. Jadi kalian harus hitotsu erabi nasai, pilih satu yang paling tepat. Nih kalau misalnya kalian lihat dari contohnya ya, karena ini kalau baru pertama ngerjain JLPT dikasih soal ini bingung pisan guys, bener bingung pisan. Jadi contohnya kayak gini, korewa nih ada 4 ya. 4 garis yang untuk diisi dari nomor 1 sampai 4 pastinya, dan ada bintang di posisi ketiga guys gitu ya. Nah, dan ternyata kalimat yang bisa disusun adalah korewa Yamada-san ga tsukutta keki desu. So, di posisi bintang adalah ditempati oleh tsukutta, kayak gitu. Jadi nomor 4 jawabannya. Kalian paham kan gimana soalnya? Kita langsung saja dari poin 1 ya. Watashi nani bintang nani desu. So, this is kalimat biasa ya, kalimat deskriptif biasa gitu ya. Apa nih? Sports ga wa suki. Oke, ini udah kebayang pasti ya, seperti apa ya? Watashi wa sports ga suki desu. Pasti seperti itu. Saya, ya subjeknya, saya apa nih? Saya suka dengan sport, saya suka dengan olahraga. So, yang bintang itu diisi oleh apa guys? Jadi kalian harus hati-hati juga ya. Watashi wa supotsu di kedua, ga berarti diisi oleh ga ya. Oke, seperti itu. Karena kita memang ini harus baca satu-satu dan memperhatikan satu persatu gitu loh guys ya. Oke, dan sekarang poin 2 ya, soal nomor 2. Watashi no nani bintang nani desu. Wah, ini seperti apa ya? Ano kuroi wa kasa. Oke, kalian di sini harus terbiasa dengan pola kalimat yang ada nunjuk-nunjuknya. Ano, kalau ano diikuti oleh apa, kayak gitu-gitu kan harus tahu gitu ya guys ya. Nah, kalau ini yang paling benar adalah watashi no wa, yang punya saya gitu ya. Ano kuroi kasa desu ya. Payung hitam itu loh gitu ya. Payung hitam itu loh. So, yang bintang ini harusnya diisi oleh watashi no wa ano ya. Betul ya? Benar ya teman-teman, setuju kan?
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kino, kemarin, bintang, nani, deshita. Pahami dulu pola kalimat ini udah past tense, maksudnya ini udah lampau teman-teman ya. Gimana nih? Kino, oke, ada mo, ada ikimasen, ada doko. Wah, ini sih udah jadi satu template harusnya. Kalau kita ngomong ke orang Jepang, kemarin kita nggak kemana-mana, kemarin saya nggak kemana-mana, berarti harusnya kino, doko mo ikimasen deshita gitu ya guys ya. Kino berarti bintangnya diisi oleh kata doko. Mengerti kan? Oke, 2 soal lagi guys. Soal number 4. Haha. Nani, bintang. Oishii desu. Oh, berarti ada hubungannya sama ibu dan ada sesuatu yang berhubungan dengan enak. Ada ryori, ada tsukuru, ada wa, ada ga. Oke guys, pahami dulu mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan ya dan lain-lain kayak gitu harus kalian pahami. Berarti pasti di sini subjeknya adalah apa? Coba, hayo. Ini adalah haha ga tsukuru ryori wa. Gitu ya. Haha ga tsukuru ryori ga oishii desu. Harusnya sih seperti itu menurut saya. Kita coba aja dulu guys. Haha ga tsukuru ryori ga. Aduh, terbalik gak ya guys? Karena ini juga ngejelimet ya. Yang mana subjek, mana objek. Hayo. Oke. Haha ga tsukuru ryori wa atau haha wa tsukuru ryori ga? Ayo, menurut kalian gimana guys? Kita ini aja ya. Kita coba nembak aja, karena kalau misalkan kalian ternyata bingung nih di sini, kalian langsung tembak aja. Itu kita kembali ke prinsip yang pertama ya, guys. Tsukuru ryori ga. Berarti ini ga aja ya. Haha wa tsukuru ryori ga oishii desu. Aku tidak tahu guys, yang ini kita coba aja ya. Next, soal 5. Jangan berlama-lama di situ. Oke, Suzuki-san wa bintang nani desu. Oke, hito, ada o, ada megane, ada kaketeiru. Oke. Pasti dia mau bilang gini, Suzuki-san itu adalah orang yang pakai kacamata. Bahasa Jepangnya gimana guys? So, Suzuki-san wa megane o kaketeiru hito desu. So, Suzuki-san wa pasti yang benar adalah ini megane. Oke guys, kita udah selesai 5 soal ini. Cuman aku gambling yang 4 ya guys ya. Karena di sini dia pakainya tsukuru guys, bukan tsukuta gitu ya. Kan kalau tsukuta haha ga tsukuta ryori gitu ya. Ini tsukuru. Aku ganti jadi wa aja deh guys. Oke, cek. Let's check ya. Kita kirimkan dulu 5 soal dulu nih guys. Kira-kira jawaban yang benar apa gitu loh, biar kita juga bisa sama-sama belajar gitu ya. Mana juga kan masih belajar guys sama ya. So, let's check it out. Oh ya ini. Guys, kita bener semua. Yeay. Bener ya. Nomor 1 ga, nomor 2 beneran ano, dan nomor 3 ini doko, nomor 4. Wah, berarti bener guys. Berarti bener guys. Wah, oishii desu. Berarti bener ya. Untung aku ganti. Dan yang terakhir megane. Bener banget. Oke, jadi ini soal yang puzzle seperti itu kurang lebih teknisnya, cara ngerjainnya. Jadi kalian harus tahu dulu pola kalimat dalam bahasa Jepang, dan kalian harus tahu kayak misalnya kata benda dan kata benda itu gimana gitu ya. Kayak ano pasti diikuti oleh misalnya sebuah bentukan kata benda, kuroi kasa desu gitu ya. Yang itu gitu ya. Nah, si payung hitam itu kayak gitu-gitu guys. Jadi kalian harus mengingat tentang pola kalimat dan struktur kalimat seperti itu. Next, kita akan lanjut ke bagian berikutnya ya. Mondai 3 ini adalah tentang kalimat panjang. Ini tentang kalimat panjang. Yuk kita langsung aja cobain. Kita lanjut lagi teman-teman. Berikutnya adalah mondai 3, mondai sang ya. Jadi kalau di sini tips dari aku, kalian cukup perhatikan kotak-kotak. Ya, kalau nanti di soal ujian itu kotak-kotaknya biasanya warna merah. Kalau di sini kan warnanya hitam ya teman-teman. Tapi intinya kotak-kotak yang ada nomornya itu merupakan nomor soalnya gitu loh guys. Dan itu diisi oleh partikel apa nih kira-kira? Bukan partikel aja sih, bisa berisi mau kata kerja, mau apapun itu gitu ya guys ya. Jadi kalian harus memperhatikan yang ada di kotak itu tuh apa. Dan yang paling penting adalah ketika mengerjakan ini tuh harus tenang. Mau pakai strategi apapun, kalau kaliannya panik itu pasti
gagal guys. Jadi kalian pertama harus tenang. Dan ini sebenarnya bukan soal bacaan ya, tapi masih merupakan tentang pola kalimat lah, intinya seperti itu ya guys ya. So, pertama temukan kotak merahnya. Terus kalian harus perhatikan di dalam kotaknya itu, cari tahu ini tuh untuk nanya, menyangkal, atau apa guys gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak nemuin jawabannya, kalian coba cari clue di kalimat sebelumnya atau di kalimat sesudahnya. Seperti itu guys. Biasanya sih bakal jadi lebih tercerahkan kalau kalian nggak paham. Kita coba scan bersama-sama. Aku bilangnya nggak baca ya, tapi scan aja bersama-sama karena kebetulan di sini di setiap kalimatnya emang ada kotak-kotak. So kita harus baca semua kalimatnya guys. Oke? So guys, ini karena kotak-kotaknya masing-masing fair ya, berada di setiap kalimat, jadi kita baca semua kalimatnya. Oke, yang kotak nomor 22 ada di kalimat pertama. Laishu watashi to shachou wa Tai nani-nani Shucho ni ikimasu. Oke, berarti nanti minggu depan saya dan bos saya Thailand Shucho ni ikimasu. Intinya dia pergi dinas gitu loh ke Thailand. So, kalau ke suatu tempat pasti pakai partikel dong ya. Betul ya? Nah, kemudian soal nomor 23 ada di kalimat berikutnya. Shacho wa Nihon nani-nani ikimasu ga Watashi wa Vietnam kara ikimasu gitu ya. Bos saya pergi dari Jepang. Kalau saya pergi dari Vietnam gitu ya. Kalau dari bahasa Jepangnya apa guys? Pastinya kara dong ya. Itu udah pasti ya. Next, kotak nomor 24 itu ada di kalimat berikutnya. Jadi kita baca lagi guys ya. Kita scan dulu ya. Onaji hikoki ni nani-nani ga Tai no kukou de aimasu. Ya, karena kan tadi perginya dari tempat yang berbeda. So, mereka nggak mungkin di satu pesawat yang sama dong. Logikanya seperti itu ya. Nah, jadi apa coba? Onaji hikoki ni norimasen. Ya kan? Biarpun kita nggak naik pesawat yang sama, tapi di bandara Thailandnya kita bertemu. Seperti itu guys ya. Kemudian soal nomor berikutnya, nomor 25 ada di kalimat berikutnya juga ya. Langsung kita scan aja di situ. Oke. Di sini katanya di Thailand iro-iro na kudamono o utteru tokoro mini ikimasu. Jadi katanya mereka tuh kayak bepergian untuk melihat-lihat buah-buahan gitu loh yang ada di Thailand gitu katanya. Oke, ada apa aja nih? Pineapple ya, suika, nani-nani des. Oke, nani-naninya itu soal nomor 25 ya. Oke, ada pineapple dan ada suika. Dan katanya kan ada banyak, it must be lebih dari 2 of course, betul ya? Jadi harusnya nado des. Nado des ya. Pineapple ya, suika, nado des. Gitu. Kemudian soal terakhir nomor 26. Ima, Nihon to Vietnam wa samui desu ga. Sekarang di Jepang dan di Vietnam tuh dingin gitu ya. Tapi apa nih? Desu ga Tai wa atsui desu ya. Di Thailand tuh panas kayak gitu guys katanya. Dan soal terakhir itu di satu kalimat terakhir nani-nani des. Kira-kira jawaban yang bener apa guys? Nah, kalau kalian bingung karena semuanya tentang senang. Oke, so yang mana nih? Tanoshi, tanoshimi, tanoshimu, tanoshikatta. Pertama kita lihat lagi kata kuncinya, kapan dia pergi. Laishu. Laishu sudah terjadi belum? Belum. Berarti nggak mungkin yang lampau ya. So it must be tanoshimi ya. Tanoshimi desu. Seperti itu guys. Oke, kita sudah beres mengerjakan 5 soal yang bagian ini ya. Bagian pola kalimat juga ya, ini bukan kalimat yang soal bacaan tapi ini masih pola kalimat. Kita udah beres, kita lanjutkan dulu aja sebelum cek kunci jawabannya ya. So kita ke mondai yang ya, mondai 4. Nah kalau yang ini mirip-mirip kalian mengerjakan soal matematika dalam bahasa Jepang guys. Jadi di sini tips dari aku untuk mengerjakan mondai seperti ini, di mana ada hitung-hitungan. Pertama tenang, of course ya. Tetap kalian harus tenang. Baca nih pertanyaannya. Apa sih yang ditanyain? Itu yang paling pertama kalian lakukan. Baca pertanyaannya. Jadi ketika kalian baca tuh nggak ngabisin waktu buat menyerap semua informasinya gitu. Kalian fokus pada pertanyaannya. Kayak misalnya, pertanyaan pertama yang ditanya apa coba? Chiketo wa zenbu de ikura desu ka?
berapa harga tiket secara keseluruhan. Jadi total yang mereka bayarkan hari itu tuh berapa. Nah, jadi kita udah tahu nih pertanyaannya. So, ketika kita baca kalimatnya yang ada di atas di bacaan tersebut, kita udah langsung fokus menghitung berapa biaya tiketnya. Setuju nggak? Kita langsung aja ya. Oke, katanya nih ashtakara ya watashi wa ryoshin to, saya dan orang tua saya bepergian. Orang tua tuh siapa sih teman-teman? Kalau misalkan yang disebut orang tua itu pasti bapak, ibu. Ada dua, bener? Ya, bapak ibu saya. Berarti yang pergi berapa orang guys? 3 ya. Dan di sini katanya mereka naik densha. Terus udah gitu ganti pakai shinkansen kayak gitu. Nah, densha no chiketo, tiket dari keretanya. Seorang ada jumlahnya 300 yen ya, harganya 300 yen katanya gitu. Kali 3 dong, kan 3 orang ya, berarti 900 yen untuk si densha no chiketonya saja. Kemudian shinkansen no chiketo wa, ya tiket dari shinkansennya ini satu orangnya hitori de 1.000 yen des, 10.000 yen ya teman-teman ya, kali 3. So, berarti kalau dijumlahkan ya adalah 30.000 ditambah 900. Jadi jawabannya adalah ini guys ya. Jadi sangmang kyu hyakuen. Bener gak sih? Sangmang kyuhyakuen ya. Oke, harusnya jumlahnya itu yang benar ya teman-teman ya. Sudah aku pilih. Kalian nggak bisa cara sebutnya juga nggak apa-apa guys. Yang penting kalian tahu angkanya aja gitu ya. Oke, dan soal berikutnya ya di Mondai 4 ini, kita fokus ke apa tadi aku bilang? Fokus ke pertanyaannya. Ima ikutsu arimasu ka? Sekarang tersisa berapa buah sih? Gitu. Ini soal matematika lagi pasti ya. Oke, kemarin katanya ya. Di supermarket, saya tuh beli apa aja nih? Saya beli apel 5. Kemudian saya beli jeruk 10. Gitu ya. Linggo 5, terus mikangnya 10. Terus ketika pulang ya, kinjo no hito itu tetangga memberikan saya menerima dari tetangga 2 buah, apa tuh katanya? Apel, 2 buah apel. So, apel kita jadi 7, betul ya? Apel kita jadi 7. Terus katanya, kinjo no hito ni mikang o 5 biji dikasih. Jadi dia ngasih 5 biji jeruk kepada tetangganya. Berarti sekarang jeruknya udah tinggal 5 dong, karena asalnya 10 ya guys ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu jeruknya dia makan 2. Berarti tinggal 3 ya. Apelnya dimakan 1. Jadi tinggal 6. Bener nggak sih guys? Berarti jawabannya sekarang ada berapa? Yang ini, Ringo ada 6, Mikang ada 3. Nggak tahu Manda bener nggak nih matematikanya ya teman-teman? Kita nanti cek aja ya. Tapi kalian emang harus pahamin sih konteksnya seperti itu. Oke, dan untuk soal cerita kayak soal matematika tadi, ini hanya 2 soal saja. Alhamdulillah tidak banyak-banyak ya teman-teman, karena pasti pusing. Oke, dan intinya menurutku tadi tetap tenang. So, berikutnya barulah kita masuk ke Mondaigo. Mondaigo ini adalah tentang, ya itu tadi, bacaan ya teman-teman ya. Nah, ini baru soal bacaan, dan pastinya masih tips dari aku tetap tenang ya, tetap tenang. Baca dulu pertanyaannya, itu yang paling penting. Scan, carilah kata-kata yang menurut kalian mungkin itu akan penting ya. Contohnya bisa ngomongin harga, angka, atau apa sih gitu ya. Gitu guys ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang menyuruh kalian untuk baca semuanya gitu. Pertama-tama pastinya cari tahu dulu aja sih soalnya tuh nanyain apa, kayak gitu guys. Alright, di sini kita langsung ke soal pertama 5.1. Risang no kazoku wa nannin imasu ka? Oke, keluarganya Risang tuh ada berapa orang sih? Nah, ini mah mau nggak mau harus dibaca ya teman-teman ya. So, watashi no kazoku wa cici, ayah. Kemudian ada ani, kakak laki-laki. Terus ototo, adik laki-laki, ada 3. Ya kan? Berarti watashi, saya, si Risang, gitu ya. Bapak, kakak laki-laki, dan adik laki-laki. Berarti ada 4 sama akunya sendiri gitu ya, sama si Risangnya ya. Oke,
4, tapi nanti dulu kita coba cek terlebih dahulu ya. Chichi wa jidosha no kaisha de hataraite imasu. Bapak saya kerja di perusahaan mobil gitu katanya ya. Shigoto ga isongashi. Pokoknya pekerjaannya sibuk banget. Jadi setiap hari dia osoku ie ni kaerimasu. Ya malam banget pulangnya gitu. Ani wa ima Amerika no daigaku de benkyou shite imasu. Amerika no daigaku berarti apakah dia ada di rumah? Berarti dia logikanya sekarang mungkin lagi di Amerika ya guys ya. Mungkin aja Aninya berarti nggak ada. Berarti hanya bertiga nih. Bener nggak sih? Gitu ya. Watashi to ototo wa koko ni itte imasu. Berarti mereka masih high school ya. Masih SMA. Dia dan juga si adik laki-lakinya masih SMA. Tokidoki, kadang-kadang, Chichi no ototo, adik dari papa, disebutnya apa? Paman ya. Asobi ni kimasu. Kadang-kadang main ke rumah nih. Itsumo keki o katte kuremasu. Kadang apa? Dia selalu membelikan kita kue ya, gitu. Dan Ryoko kaisha de hataraite imasu kara itsumo omoshiroi hanashi o shite kuremasu. Karena dia bekerja di perusahaan apa ya, wisata gitu kali ya. Jadi dia selalu menceritakan sesuatu yang omoshiroi nih, menarik nih gitu ya, topik yang dia kasih, yang si paman kasih guys. So, udah tahu sekarang teksnya seperti apa? Jadi di 5.1 Risang no kazoku wa ada berapa? Hayo, keluarganya Risang. Ini sebenarnya nggak jelimet ya, tergantung dari pola pikir kita, dihitung semua nggak nih gitu. Oke, kazokunya ada berapa guys jadinya guys? Nani nih mas ka kazoku wa? Oke, kalau misalkan dari aku sih mungkin 4 ya. Terlalu Risang, papa, kakak, adik. 4 karena 3. Gimana sih? Saya akan memilih 4 saja dulu ya. Saya tidak tahu guys, tapi kita coba lihat dulu aja ya. Nanti kita belajar sama-sama gitu guys ya. Darega asobi ni kimasu ka? Paman. Paman bahasa Jepangnya siapa yang datang ke rumah? Kan paman ya. Oji-sang ya. Oji-sang ya. Tidak pakai double i ya, jadi oji-sang. Take. Risang wa ima dare to sundeimasu ka? Nah ini. Risang ini sekarang tinggal sama siapa? Gitu ya. Oke, tadi kan kita tahu kakaknya ada di daigakunya tuh di Amerika ya. Dia kuliahnya ada di Amerika. Berarti dia cuma sama adik laki-laki dan papa. So, it must be Chichi to ototo. Desho? Oke. Bener nggak nih Manda ya? Kita lihat ya. Iya, 5.1 nih yang takut salah nih. Apakah 3 atau 4 ya guys ya? Risang no kazoku, keluarganya Risang ada berapa orang guys? Kira-kira menurut kalian berapa orang guys? Bapak, kakak, adik, 3 gitu ya? Risangnya dihitung nggak ya? Risangnya dihitung nggak ya? Dihitung dulu deh ya guys ya. Ya udahlah, kalau salah juga ya udah. Well, kita langsung masuk ke mondai 6 ya. Yang ini repot. Kenapa aku bilang repot ya? Karena di sini memang kita bener-bener harus cermat banget. Aku sekali lagi nggak nyuruh kalian baca semuanya guys. Aku nggak suruh kalian baca semuanya. Tapi di sini adalah kalian memang harus menyekan apa nih poinnya kayak gitu guys. Dan itu memang kurang lebih ya kayak harus dibaca semuanya sih. Tapi kita lihat dulu dari pertanyaannya. Ini di sini ada apa coba? Di sini ada jadwal bioskop, film bioskop beserta waktunya gitu ya, dan juga intisarinya kayak dia nyeritain tentang apa sih kayak gitu. Dan juga di bawahnya di sini ada kereta ya. Bukan kereta, bus no jikang ya. Di bawahnya ada jam jadwal bus gitu. Nah, so kalau misalnya kita penasaran, dia nanya di sini, ini kira-kira kamu tuh nonton film apa nih? Mereka tuh nonton film apa gitu ya. Udah kita coba baca dulu sedikit-sedikit ya guys ya. Jadi, ashita, besok katanya. Saya gitu ya sama Mungsang katanya dengan si Moon ini terus apa ini Ogawa Machi ya, Ogawa Machi de katanya dia akan menonton film di Ogawa Machi gitu ya. Kemudian Ogawa Machi dewa ima iro-iro eiga ga arimasu. Sekarang ada macam-macam nih film di sana gitu ya. Omoshiroi eiga ga mitai de, saya pengen nonton film yang menarik, yang rame gitu ya. Si Mungsang ini katanya suka banget sama dobutsu no hanashi. Suka banget ya sama cerita binatang. Watashi wa suki de wa arimasen. Kalau aku sih nggak suka cerita tentang hewan. Kalau aku sih nggak suka gitu cerita tentang hewan, katanya seperti itu ya. Nah, so kaeri wa pulangnya gitu ya.
basu de kaerimasu. Pulang naik bus. Kayak gitu. Mun-san dan juga saya sebelum jam 9 pengennya sih gitu ya, udah pulang ke apartemen masing-masing kayak gitu. Jadi 9時前にアパートのあるdi mana dia? Umiyama Machi ni modoritai desu. Jadi kalau bisa kayak sebelum jam 9 gitu ya, udah sampai apartemen. Kita ngerti sekarang konteksnya seperti apa? So, dari sini kalian menjadi Sherlock Holmes, guys. Pilih film mana nih? Berarti kita emang harus baca satu-satu sih, guys, ini ya. Yang pertama ada Akasang apa? Okasang wa doko? Mama di mana? Ini tentang apa sih? Ini tentang Kenta ga Okasang o sagasu. Kenta ini mencari ibunya, gitu ya. Terus ada Boku no Inu Goro, namanya Goro ya, tentang si Inu no Goro ga ryoko suru, tentang si dogonya ini yang ryoko suru ya, bepergian. Terus ada Sakura, tentang apa sih? Sakura ga manga o kaku hanashi ya, tentang Sakura mungkin gitu ya. Kemudian ada Yuki no Hi, bukan Yuki no Hana, Yuki no Hi ya guys ya. Ini menceritakan tentang Yuki no Hi ni tomodachi to au hanashi ya, tentang bertemu dengan teman di hari bersalju, kurang lebih kayak gitu. So, kalau begini kita udah tahu nih film yang tidak mungkin adalah film yang Inu. Karena tadi katanya temannya suka tentang hewan, dia nggak suka. So, pasti yang tentang Boku no Inu itu nggak mungkin ditonton. Dan sekarang dia kan pengen pulang sebelum jam 9. So, pastinya jadwal bus yang dipilih itu adalah yang atas. 20.30 sampai 20.55, bener ya guys ya. Film yang mana nih yang pas waktunya nggak bentrok sama jadwal si busnya ini? So, menurutku yang paling pas adalah Yuki no Hi nih ya teman-temannya, 18.30 sampai 20.20 beres, 20.20 langsung ke tempat bus ya, jadi 20.30 sudah naik bus dan 20.55 sudah pulang ke apartemen masing-masing. Nih, jam 9 kurang sudah sampai. Bener nggak ya? Kita pilih saja langsung Yuki no Hi nih. Wah guys, kita udah beres guys menyelesaikan soal-soal tadi ya. Kita langsung kirimkan saja dan kita lihat bagaimana ya, apakah salah berapa, benar berapa desu ka? Let's show the answer. Oke. Kita cek guys. Tadi dari mondai 3 ya. Oke, benar. Ijo. Wah, yokatta nih, bener dong. Hitungan kita bener guys. Dan yang keluarga Risang bener ya, 4 orang. Berarti kalau misalkan ada pertanyaan, keluarganya berapa orang? Orangnya dihitung juga. Ya, orangnya dihitung juga. Si Watashinya juga dihitung ya. Gitu, jadi 4 bener. Hijau. Yeay, bener semua! Yokatta desu ne! Ya, biarpun sebenarnya aku menjelaskannya panjang, tapi intinya seperti itu. Ketika teman-teman lagi mengerjakan JLPT yang sesungguhnya, kalian emang bener-bener harus, ada manajemen waktunya. Kan udah aku bilang, di mondai-mondai yang mudah yang sebelumnya, itu kalian jangan memakan waktu di sana, karena itu gampang. Jadi kalian set harus cepat di situ, dan pakailah waktunya, manfaatkanlah di mondai yang ini, yang hari ini, karena itu jauh lebih susah dan memakan waktu yang lebih banyak. Ya, intinya adalah jangan baca tapi scan, kemudian pahamilah untuk soal pola kalimat. Tadi kalian harus memahami dulu ya. Perhatikan SP, SOP, SKP atau SKOP-nya gitu. Dengan begitu kalian bakalan bisa memilih si partikel yang mana yang cocok gitu ya. Dan seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian emang udah mengerti tentang pola kalimat, partikel, itu bakal jauh lebih mudah. Dan yang paling penting dari semua itu adalah kalian memahami konteksnya atau konsepnya. Ini kalimat tuh lagi apa sih, nyeritain apa sih, itu harus paham juga gitu ya guys ya. Dan yang lebih penting lagi, tetap tenang. Karena mau pakai strategi apapun, kalau kaliannya panik guys, itu sih sebenarnya bakal susah ya. Dan mungkin kalau dari aku satu lagi, jumbi ya, harus bersiap-siap. Cara siap-siapnya gimana sih? Kerjain dulu nih ujian-ujian simulasi seperti yang ada di sini, seperti yang aku kerjakan di aplikasi Mazi ini guys. Karena ini udah oke sih, kalian bisa langsung cobain sendiri dan nanti ketika kalian tes udah nggak kaget lagi guys. Seperti itu ya. Semoga ya yang di video kali ini membantu kalian yang mengerjakan soal-soal N5, dan mungkin kita akan bertemu lagi di tes ya, simulasi tes berikutnya. Masih bareng aku di Wagum Japanese Class. Mata nih!